Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada mata kuliah manajemen pemasaran jasa yaitu tentang strategi promosi dan komunikasi jasa. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi. Bauran promosi di mana perangkat promosi yang kita kenal mencakup aktivitas periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari mulut ke mulut, pemasaran secara langsung, dan publikasi. Periklanan adalah bentuk komunikasi pemasaran non-personal yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi, membujuk, atau mengingatkan konsumen tentang layanan atau jasa yang ditawarkan dengan tujuan untuk mendorong minat pembelian dan loyalitas pelanggan. Yang digunakan oleh perusahaan barang atau jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Tujuan dari periklanan satu, iklan yang bersifat memberikan informasi atau informative advertising. Iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap rintisan atau perkenalan untuk menciptakan pemintasan atas produk tersebut. Dua, iklan membujuk atau persuasive advertising, di mana iklan menjadi penting dalam situasi persaingan. Dan sasaran perusahaan adalah menciptakan permintaan yang selektif akan merek tertentu. Tiga, iklan pengingat. Iklan ini akan sangat penting dalam tahap kedewasaan suatu produk untuk menjaga agar konsumen selalu ingat akan produk tersebut. 4. Iklan pemantapan. Iklan yang berusaha meyakinkan para pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. Penjualan perseorangan. 1. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat penting. 2. Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan oleh mesin. 3. Orang merupakan bagian dari produk jasa. Informasi, membujuk atau mengingatkan konsumen tentang layanan atau jasa yang ditawarkan dengan tujuan mendorong minat pembelian atau loyalitas pelanggan yang digunakan oleh perusahaan barang atau jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Tujuan periklanan. 1. Iklan yang bersifat memberikan informasi. Iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap rintisan
atau perkenalan guna menciptakan permintaan atas produk tersebut. Tujuan pengiklanan adalah komunikasi yang efektif dalam rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen. 1. Surat kabar merupakan media cetak harian yang berisi berita, artikel, dan juga iklan. Kelebihan dari surat kabar yaitu jangkauan luas dan dapat mentargetkan pembaca lokal. Cepat dalam penyampaian informasi, bisa digunakan untuk iklan yang bersifat informatif atau promosi penjualan. Kekurangannya yaitu umur iklan itu singkat, karena surat kabar biasanya dibaca hanya untuk 1 hari. Kemudian terbatas pada pengguna yang hanya membaca koran. 2. Majalah. Media cetak sifatnya berkala, mingguan, bulanan yang memiliki tema tertentu, misalkan fashion, kesehatan, atau bisnis. Kelebihan dari majalah yaitu target konsumen lebih spesifik sesuai dengan tema majalah. Kualitas cetak tinggi sehingga cocok untuk iklan visual yang menarik. Dapat bertahan lama karena majalah biasanya disimpan lebih lama. Kekurangan dari majalah yaitu biaya relatif tinggi, kemudian penyebaran lebih lambat dibandingkan surat kabar. 3. Radio merupakan media audio yang disiarkan melalui gelombang radio, dapat didengarkan di rumah, pada saat mengendarai, atau perangkat portable. Kelebihan radio dapat menjangkau konsumen yang luas dan lokal. Biaya pun lebih rendah dibandingkan televisi dan cocok untuk iklan yang menggunakan musik atau jingle. Kekurangan dari radio yaitu tidak ada visual, hanya berupa audio. Kemudian mudah dilupakan jika pesan tidak menarik. 4. Televisi atau TV advertising, media audiovisual yang menyiarkan program hiburan, berita, dan iklan. Kelebihannya yaitu menyampaikan pesan dengan audio dan visual sehingga lebih menarik, menjangkau audiens yang sangat luas dan cocok untuk memperkenalkan produk baru. 5. Papan reklame atau outdoor advertising atau billboard merupakan media iklan luar ruangan berupa papan besar yang ditempatkan di tempat strategis seperti jalan raya atau pusat kota. Kelebihannya yaitu tampilan visual besar sehingga mudah menarik perhatian. Lalu bisa dipasang di lokasi yang traffic tinggi atau strategis untuk menjangkau banyak orang yang melihatnya. Kekurangannya yaitu tidak bisa menargetkan konsumen secara spesifik, terbatas durasi perhatian karena pengemudi atau pejalan kaki biasanya hanya melihat sebentar. 6. Surat secara langsung. Pengiriman materi iklan langsung ke alamat konsumen, misalkan brosur, katalog, atau kupon. Kelebihannya yaitu target audiens lebih spesifik karena dikirim secara langsung, dapat dipersonalisasi sesuai profil penerima, mudah untuk mengukur respon, misalkan kupon yang digunakan. Kekurangannya yaitu biaya cetak dan pengiriman tinggi, kemudian banyak surat yang diabaikan atau hanya dibuang. Penjualan perseorangan mempunyai peranan yang penting dalam pemasaran jasa karena penjualan perseorangan memang memiliki peranan yang sangat penting dalam pemasaran jasa. Alasannya yaitu 1. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat penting. Dalam pemasaran jasa, kepercayaan konsumen sangat bergantung pada hubungan interpersonal.
Jasa bersifat tidak berwujud sehingga konsumen sulit menilai kualitas sebelum membeli. Dengan adanya interaksi personal, tenaga penjual dapat menjelaskan, meyakinkan, dan menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan konsumen, meningkatkan kepuasan dan loyalitas. 2. Jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan oleh mesin. Berbeda dengan barang yang bisa diproduksi secara massal dan seragam, jasa seringkali melibatkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan individu. 3. Orang merupakan bagian dari produk jasa. Dalam jasa, penyedia layanan bukan hanya alat penyampai jasa, tetapi juga menjadi bagian dan pengalaman konsumen. Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhir. Promosi penjualan merupakan strategi pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan minat pembelian atau dukungan terhadap produk atau jasa dalam jangka pendek. Promosi penjualan dapat ditujukan kepada 3 kelompok utama. 1. Promosi untuk konsumen, tujuan untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian produk. 2. Promosi untuk perantara. Promosi penjualan merupakan strategi pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan minat pembelian atau dukungan terhadap produk atau jasa dalam jangka pendek. Promosi penjualan ditujukan kepada 3 kelompok utama. 1. Promosi untuk konsumen. Tujuannya yaitu untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian produk. Semua upaya bertujuan untuk membujuk konsumen agar membeli atau mencoba produk. 2. Promosi untuk perantara seperti distributor, retailer, atau pengecer. Tujuannya yaitu untuk mendorong perantara agar lebih aktif menjual produknya. 3. Promosi untuk tenaga penjualan. Tujuannya yaitu untuk memotivasi tenaga penjualan agar lebih giat memasarkan produk. Hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting lainnya di mana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Hubungan masyarakat sangat peduli terhadap beberapa tugas pemasaran. 1. Membangun citra. Hubungan masyarakat berperan penting dalam membentuk persepsi positif publik terhadap perusahaan atau merek dengan strategi public relation yang tepat seperti kegiatan sosial, sponsorship, atau komunikasi media. Perusahaan bisa menciptakan reputasi yang kuat, profesional, dan terpercaya di mata konsumen. 2. Mendukung aktivitas komunikasi lainnya. Public relation tidak berdiri sendiri. Ia mendukung strategi komunikasi pemasaran lainnya, misalkan seperti iklanan atau promosi penjualan. 3. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada. Public relation berfungsi sebagai penengah ketika perusahaan menghadapi isu negatif atau krisis. Misalkan jika ada produk yang bermasalah atau ada berita buruk tentang perusahaan, maka public relation mengelola komunikasi dengan media dan publik untuk meminimalkan dampak negatif, menjaga reputasi, dan membangun kembali kepercayaan. 4. Memperkuat positioning perusahaan.
Public relation membantu menegaskan posisi perusahaan di pasar atau di benak konsumen. Misalkan melalui publikasi tentang inovasi, prestasi, atau kualitas layanan, di mana publik akan memahami dan mengingat perusahaan sesuai posisi yang diinginkan. 5. Pengaruhi publik yang spesifik. Public relation dapat menargetkan kelompok tertentu seperti investor, pelanggan potensial, komunitas lokal, atau media. Dengan komunikasi yang tepat, perusahaan dapat membentuk opini, memotivasi tindakan, atau meningkatkan loyalitas dari segmen publik yang strategis. 6. Mengadakan peluncuran untuk produk atau jasa baru. Ketika perusahaan meluncurkan produk atau jasa baru, public relation berperan mengatur acara peluncuran, konferensi pers, atau promosi media untuk menarik perhatian publik dan media. Hal ini dapat membantu produk atau jasa mendapatkan exposure yang maksimal dan antusiasme awal di pasar. Program hubungan masyarakat. 1. Publikasi. Ini merupakan kegiatan public relation yang bertujuan menyebarkan informasi positif tentang perusahaan atau organisasi media melalui media cetak, elektronik, atau digital. Tujuannya untuk meningkatkan citra perusahaan, menyebarkan informasi penting, dan membangun kepercayaan publik. 2. Acara-acara penting. Acara penting adalah merupakan kegiatan yang dirancang untuk menarik perhatian publik atau media serta membangun hubungan yang lebih dekat. Tujuannya yaitu untuk menjalin interaksi secara langsung dengan publik, membangun kesan positif, dan meningkatkan awareness terhadap perusahaan atau produk. 3. Hubungan dengan investor. Program public relation juga mencakup hubungan dengan investor yang fokus pada komunikasi dengan pemegang saham, calon investor, dan analisis keuangan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan investor, menjaga reputasi perusahaan di pasar modal, dan memastikan informasi keuangan tersampaikan secara jelas dan akurat. 4. Pameran merupakan kegiatan public relation di mana perusahaan memamerkan produk atau jasa secara langsung kepada publik, calon pelanggan, dan mitra bisnis. Tujuannya yaitu untuk menarik perhatian target pasar, memperluas jaringan bisnis, dan mendapatkan umpan balik secara langsung dari konsumen. 6. Mensponsori beberapa acara. Sponsorship adalah bentuk dukungan perusahaan terhadap suatu acara, baik budaya, olahraga, sosial, maupun pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan citra positif perusahaan, memperkuat brand awareness, menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. 6. Informasi dari mulut ke mulut. Ini adalah strategi public relation yang memanfaatkan komunikasi informal antar individu. Informasi disebarkan oleh konsumen, pelanggan, atau masyarakat tentang perusahaan atau produk. Tujuannya yaitu meningkatkan kepercayaan publik, mempengaruhi persepsi secara alami, dan menciptakan promosi yang lebih efektif. Karena orang cenderung mempercayai rekomendasi personal. Dalam hal ini, peran orang sangat penting dalam mempromosikan jasa. Pemasaran secara langsung merupakan unsur terakhir dalam
bauran komunikasi dan promosi. Terdapat 6 pemasaran yang dilakukan secara langsung. 1. Direct mail merupakan metode pemasaran secara langsung dengan mengirimkan materi promosi seperti surat, brosur, katalog, kupon, atau sampel produk secara personal ke alamat konsumen potensial melalui pos atau layanan pengiriman. 2. Mail order merupakan penjualan produk melalui surat atau katalog di mana konsumen memesan produk dan membayarnya sebelum barang dikirim ke rumah mereka. 3. Direct response atau direct selling merupakan metode pemasaran di mana konsumen merespon langsung terhadap iklan atau promosi. 4. Telemarketing merupakan pemasaran secara langsung yang menggunakan telepon untuk menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. 5. Digital marketing merupakan pemasaran secara langsung dengan menggunakan platform digital seperti internet, media sosial, email, website, aplikasi untuk menjangkau konsumen. Langkah pengembangan promosi dan komunikasi yang efektif. Untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, maka diperlukan suatu program. 1. Mendefinisikan audiens target. Dalam tahap ini, kita dapat menentukan siapa audiens target kita. Audiens target bisa merupakan individu, kelompok masyarakat khusus, atau umum. Bila perusahaan telah melakukan segmentasi dan penargetan, maka segmen itulah yang menjadi audiens target. 2. Menentukan tujuan komunikasi. Setelah mengetahui audiens target, maka kemudian dapat menentukan tanggapan apa yang dikehendaki. Perusahaan harus menentukan tujuan komunikasinya, apakah untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan, kesukaan, pilihan, keyakinan, atau pembelian. 3. Merancang pesan. Kemudian perusahaan harus menyusun pesan yang efektif. Idealnya, suatu pesan harus mampu memberikan perhatian, menarik, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan yang semuanya dikenal sebagai metode AIDA. 4. Menyeleksi saluran komunikasi. Perusahaan harus menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang efisien untuk membawakan pesan di mana saluran komunikasi itu bisa merupakan sebuah komunikasi personal atau non-personal. 5. Menetapkan jumlah anggaran promosi. Menetapkan anggaran sangatlah penting karena untuk menentukan menggunakan media apa juga tergantung pada anggaran yang tersedia. Ataukah perusahaan berorientasi pada pencapaian sasaran promosi yang akan dicapai, sehingga sebesar itulah anggaran yang akan berusaha disediakan. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.